Kitabu ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bihi utawi iku kitab kang mertelaken pira-pira hukum nikah wa malan perkara yata'allaqu kang duweni hubungan apa ma bihi kelawan an-nikah. Pada kali ini kita akan bahas tentang hukum nikah dan suatu hal yang punya korelasi atau hubungan ya dengan masalah nikah. Bisa jadi nanti bahas tolak, bisa jadi nanti bahas rujuk, bisa jadi nanti bahas dihar, bisa jadi nanti bahas yang lain sebagainya ya, nasab nikah dan lain sebagainya. Minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum wal qadaya lan keputusan hukum. Nah, kowe iku secilik-cilik isih SMA, mungkin belum terbayang masalah rabi. Ya toh? Wong SMA kok mus mikiri rabi, wis arep oleh biji pira kowe. Kenapa ketika kamu masih sekolah itu nggak boleh mikirin rabi, nggak boleh mikirin nikah, bahkan sekalipun kamu sudah lulus SMA mondok itu nggak boleh mikirin rabi atau nikah. Karena ketika sudah kepikiran dan sudah kebelet nikah kok kamu itu nggak langsung menikah dan dibawa belajar, pikirannya rapi terus. Ada makalah begini, ala ilmu madbuhun bima bainal fakhidaini. Ilmu itu disembelih di antara dua paha. Gitu. Ilmu itu disembelih di antara dua paha. Artinya apa? Ketika kamu mencari ilmu, terpotong, tidak bisa melanjutkan karena kamu terganggu dengan urusan yang ada di antara dua paha. Ya, pikiranmu selangkangan. Kayak gitu. Ini mengganggu sekali. Nah, dari itu kamu itu boleh tahu ilmunya tentang nikah, tapi semoga kamu itu belum punya keinginan untuk menikah. Ya. Ya, duwe keinginan, mesti wong iku sunah Rasul, tapi ya ora keburu saiki. Gitu ya. Nikah itu apa sih? Nikah niku secara etimologi juga ada yang secara terminologi. Secara etimologi itu apa? Wa nikah yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wat'i wal 'aqdi. Ya. Nikah itu merupakan ungkapan untuk mengumpulkan. Ya. Mengumpulkan laki-laki perempuan. Ini kan mengumpulkan. Tadinya nggak kenal jadi kenal. Tadinya nggak boleh bersentuhan jadi bersentuhan. Tadinya harus beda kamar, sekarang satu kamar. Ya. Nikah itu juga merupakan suatu akad. Ya, akad pernikahan. Ya. Bisa bermakna wati. Wati itu kumpul, bersetubuh. Ya. Itu suatu ungkapan untuk nikah. Maka dari itu dalam satu sisi ada hadis Rasulullah, la yahillu lihaidin apa atau gimana? Intinya tidak halal bagi wanita haid untuk nikah, ya. Artinya nikah di situ bermakna wati. Orang haid tidak boleh wati atau hubungan suami istri. Ini nikah secara bahasa. Tapi secara istilah itu apa? Secara istilah wa yutlaqu syar'an ala aqdin mustamirin alal arkan wasyurut. Nikah itu secara terminologi atau secara syara diungkapkan untuk suatu akad yang mencakup terhadap rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Ya. Nanti rukun-rukunnya nikah apa saja, syarat-syaratnya nikah apa saja. Gitu kan? Dan ini syaratnya namung kalih wong nikah itu, ya. Kalih sinten ngono ya. Kadang sampean kepen rabi ning ora duwe jodoh, urung payu-payu ya. Di promosek nang marketplace ya ora payu-payu gitu. Mbak Susan posting ping 17. Ini loh gadis masih orisinil. Ya urung ana sing nawake. Ya percuma kan arep nikah karo siapa sampean, sekalipun sudah mampu, sekalipun sudah kepengin gitu kan. Malah langsung dipromosik nang Shopee ya toh. Repot kan. Orang satu promosi ke
Santri itu anggere iso ngaji payu. Gitu. Payu. Aku walaupun ganteng kaya ngene, ora tahu kesusahan napa goleti calon bojo ora tahu kesusahan. Ya toh? Walaupun ganteng kayak gini. Karena apa? Terkenal santrinya walaupun pinter gitu ya. Terkenal santrinya, ini santri. Banyak yang minat. Cuma yang jadi istriku sekarang ini merupakan yang beruntung gitu. Beruntung atau enggak yang jelas itu jodohnya gitu aja ya. Samane ku arep-arep rabi ku ora kudu sing kaya ning angen-angenmu iku ora kudu. Sing penting iku sing dikersakake Gusti Allah. Menawa ning angen-angenmu kok ora pas, face iku kok mancung untune. No. Ya ora apa-apa disyukuri wae. Mungkin bagi Anda itu secara kasat mata itu kurang beruntung Anda, tapi bagi Allah Anda itu beruntung ketika dijodohkan dengan orang yang mancung giginya. Gitu ya. Ora kudu wong ganteng oleh ayu. Gitu. Wong elek ora oleh elek. Enggak boleh seperti itu. Maksudnya ya malah lucu tau wong elek oleh elek. Engko anake dadi apa? Kan? Sampeyan ganteng apa elek? Mas Salim. Sampeyan ganteng besok oleh elek. Karena kamu menolong wanita-wanita untuk mendapatkan keturunan yang lebih bagus. Artinya memperbaiki keturunan daripada si wanita tersebut. Jadi kalau sampean punya jiwa menolong orang, ya nikahilah gadis-gadis yang menurut Anda itu jelek. Gitu. Sing cungkring, sing kurimen, kayak wong ora mangan setahun. Gitu. Yang hitam gitu kan. Itu ditolongi Mas Salim biar anak dia itu menjadi cakep menuruni sampean. Biar si jelek tadi tidak dapat laki-laki jelek gitu. Tapi tidak apa-apa. Orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Kamu mungkin melihat pertama kali sampean niku enggak ada hasrat. Gitu. Tapi ketika berkali-kali wah, bisa jadi ya. Bisa jadi sekarang itu Mas Salim nggak minat ngaji bareng sama Mbak Susan. Nggak mungkin dia jadi istriku. Wah besok 10 tahun lagi ternyata Mas Salim WA Mbak Susan. Wah. Ya. Karena terlanjur kulino gitu kan. Jadi Allah itu memberikan cinta, menanamkan cinta pada seorang bukan hanya dari segi fisiknya saja. Yang dicontohkan oleh Gus Ba itu ya belum tentu suatu yang jelek itu membuat semua makhluk, semua orang itu nggak suka. Nyatanya apa? Kotoran sampean itu loh disukai oleh ayam. Berarti ayam punya rasa cinta pada kotoran sampean. Padahal kotor, gitu kan? Orang negro sukanya yang negro, yang hitam ternyata. Kalau yang putih malah nggak suka. Berarti sing hitam pun ada yang suka. Karena apa? Allah menanamkan cintanya pada hati mereka. Ngono, cak khawatir. Wan nikah utai nikah mustahabun niku dan sunake kanggone sapa liman kanggone wong ya taju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Nikah itu disunahkan. Disunahkan bagi siapa? Orang yang memang membutuhkan nikah. Ciri-cirine orang yang sudah butuh nikah itu gimana? Sudah bronto, atine wis ngungseng, wis kudu ya, wis kudu turu ana kancane. Ya, wong ning donya ya turu sing ana kancane. Kaya wong mati wae turu dhewekan terus, ya kan? Wong mati kan turu dhewekan ya toh. Yen omahe rano lawange turu dhewe rano kancane. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin. Ngono. Makanya pompong hidup carilah teman tidur. Pompong hidup carilah teman hidup. Karena ketika mati kamu akan sendirian, nggak ada teman. Temannya amalmu tok. Makanya seelek-eleke wong mati sejoko. Sejoko sebujang mati, seperawan mati. Seelek-eleke wong. Gitu. Di surga orang berpasang-pasangan. Mau berpasangan dengan siapa ketika di dunia nggak menikah? Ya kan ada bidadari katanya. Bidadari itu di surga cuma sekedar snack, bukan makanan pokok. Ketika kamu pengen punya makanan pokok, maka kamu di dunia harus menikah. Dan dibawa sampai ke surga. Ketika nggak nikah ya cuma dapat snack aja. Ya kan? Kowe gelem mangan snack terus rata madang. Repot kan? Itu brontone wong wis kepengin wati, kepengin kumpul bojo. Gitu. Dan sudah mempunyai mahar. Rumangsamu arep rabi kur gari nembung-nembung tok, modal Kang, sampean kerja burung. Gitu, duwe penghasilan apa ora? Masalah ini memang butuh modal. Ya kan? Butuh sing nggo nafakoi. Ngono. Modal, mahar kan. Mahar. Wong wadon sik iku wis angel-angel dilombo ya. Masa periodemu itu adalah masa-masa di mana perempuan sulit dibohongin. Wis iso ngarani wadon-wadon iki wis ngarani, "Moh Mas nek ora dimahari 20 juta." Wis kadung cintrong. Sampean begitu mau memahari, aku punyanya seperangkat alat sholat, Dek. Moh Mas, perangkat alat sholat siapa? Biasa sholat ke rukuhku lho, diwang trim urung dikumbai. Udah kebanyakan perangkat alat sholat. Mending kalau perangkat desa gajinya lumayan gede kan. Kamu cuma mahari apa? Perangkat alat sholat kan. Barangnya cuma itu tok. Kalau perangkat desa sama maharkan sesuai dengan gaji perangkat desa. Perangkat desa ini sing wadon kabeh gajine. Mending ya kan perangkat desa. Perangkat sholat. Wis ora usum saiki mahar yang perangkat sholat. Ya kan? Ora usum. Nek cara Syekhina Maimun Zubair itu ketika mau mahari yang banyak semampune tapi sing wakeh. Kan ada pernah santri sowan pada Mbah Mun ngomong mau nikah, mau dimahari berapa? Langsung ditambahi oleh Mbah Yai. Tambahi. Nah ketika banyak gampang nanti kamu boleh utang untuk usaha. Itu malah jadi berkah ya. Uang mahar diutang untuk usaha. Cara Mbah Mun itu jadi berkah karena itu benar-benar pemberian yang diberikan dengan tulus dan kasih sayang. Maka ketika dipinjam jadikan modal nanti akan berkah. Kan tambah-tambah ya. Juga nafkah, kira-kira sampean itu bisa memberi nafkah atau enggak? Sampean iku ngingu wong wadon iku rak kalah repote sampean ngingu wedhus. Ngingu wadon siji iku luwih angel timbang sampean ngingu wedhus 20. Sakake wedhus empane kur siji suket. Tapi wong wadon apa-apa dipangan, ya kan? Apa-apa dipangan. Kabeh doyan sampean ngragati piye? Modal ini harus dipikirkan. Ini ketika sudah punya mahar, punya nafkah, maka itu disunahkan. Tapi ketika nggak punya, ya belum disunahkan. Loh, urung duwe mahar, urung punya nafkah tapi wis kepengin kawin, iku piye? Ya puasa. Ya kan? Sampeyan kok wis kepengin kawin. Tapi urung duwe sangune kawin, puasa. Bukan berarti kawin karo wedhus ngono ora. Puasa. Men apa? Men nafsune iku
bisa dikurangi. Lho nek wis puasa kok ora kuat ngempet baik, maka kamu harus yakin kepada Allah husnudon. Ya Allah, saya memang miskin, tapi saya ingin menjalankan sunnah Rasulmu. Maka pegang ayat Quran, iyakunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadlih. Ketika kamu itu fakir, atau ketika orang-orang yang nggak punya pasangan itu fakir, maka akan Allah perkayakan. Jadi ada yang sebelum menikah memang nggak punya apa-apa, tapi begitu menikah rezekinya itu mengalir. Ya. Bagaimana mungkin tidak mengalir? 2 orang berarti kan rezekinya 2. Misalkan Salim dengan Salimah, ya kan? Menikah. Tadinya ketika Salim sendirian, rezekinya cuma kepada Salim 1 orang. Tapi ketika digabung dengan Salimah, rezekinya nanti akan kumpul. Jadi banyak kan? Banyak-banyaknya. Itu nikah yang berkah. Wong nikah sing berkah mestine iku ya justru malah dadi duit-duit timbang mau pas Joko. Pada bae wong haji sing mabrur, iku bar haji iku kudune dadi tambah sugih, ora dadi tambah melarat. Iku ciri-cirine. Wajuzulan wenang lil khurri kadhe wong kang merdeka apa ayat mayen tong pulake sapa wong kang merdeka baina arba'i haraira ing dalem antarane 4 pira-pira wong wadon merdeka. Saiki menungsane wis disifati merdeka kabeh. Bukan merdeka sejak tanggal 17 Agustus ya, tapi merdeka sifat merdeka dari keperbudakan. Sekarang nggak ada budak. Ya. Ketika orang merdeka seperti kita ini itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menikahi 4 wanita. Ya, 1 orang laki-laki boleh menikahi 4 orang wanita. Loh, tapi perempuan nggak boleh menikahi 4 laki-laki. Kalau perempuan itu boleh menikah 4 kali itu boleh, tapi menikah dengan 4 laki-laki nggak boleh. Artinya menikah dengan 4 kali itu gimana? Ya gantian. Ya, nek wis tau dipegat nikah maning, wis tau dipegat nikah maning, wis tau dipegat nikah maning. Sampai 90 tahun dipegat isih kober nikah maning. Boleh kan? Boleh lah, boleh nek ana sing doyan. Tapi sekalipun ini legal syar'i, ya tidak semua wanita itu mau dimadu. Ya. Ora kabeh wong wadon gelem dimadu. Karena kebanyakan sifat wanita itu serakah. Serakahnya apa? Duwe bojo siji karepe nggo dhewekan. Enggak mau buat bareng-bareng. Ya. Seharusnya buat bareng-bareng, ngajak temannya 3 lagi. Misalkan Mbak Susan menikah dengan Susanto, Mbak Susanti menikah dengan Mas Susanto misalkan, ya kan? Mas Susanto, aku kok terlalu egois ya. Saya kok punya kamu cuma buat sendirian. Bolehkah aku ngajak 3 temanku lagi? Tidak apa-apa, itu namanya wanita yang nggak serakah, ya kan? 1 untuk bareng. Gitu. Dulu sing serakah sing rakus sapa, sing lanang apa sing wadon ya. Lanang siji kok njaluk 4 ya kan. Nek cara wong wadon ditakoni sing serakah wong lanang. Nek wong lanang ditakoni sing serakah wong wadon ya kan. Karena membela diri. Ora apa-apa. Siji wae sampean niku sing penting sakinah, mawaddah warahmah wis jos. Sampean ngrumati bojo siji iku luwih angel timbang ngrumati santri 1000. Iku dawuhe guruku. Ya. Nikahi wong wadon siji, ngrumat wong wadon siji luwih angel timbang ngrumat santri 1000. Lho bener kiaiku punya santri 2000 lebih. Ya.
Seorang kiai merasakan merumat istri satu lebih sulit, apalagi seorang kita, seorang Anda, jelas lebih berat, ya. Wes, yang penting siji desit. Karena satu itu juga nggak habis-habis, ya. Siji dingoni sak mati nih, awet-awet. Jangan khawatir habis ya. Awet ya, istri itu awet. Punya satu insya Allah awet. Dengan syarat usianya panjang, awet. Lebih awet lagi ketika punya istri jelek. Ya. Awet apanya? Awet jeleknya. Sekarang jelek, nanti 10 tahun lagi tambah jelek. Kalau istri cantik nggak awet. Istri cantik sekarang masih 20 tahun. Nanti kalau udah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kempong perot. Tapi ketika sejak 20 tahun udah jelek, nanti awet jeleknya. Seumur hidup jelek. Paham ya? Wala yankihu lan ora kena nikah sapa al-hurru kang merdeka amatan ing budak. Illa bisyartaini ing kejaba syarat loro. Rupane adami sodakil hurrati ora anane mas kawin wadon merdeka. Wah. Wong merdeka ora oleh bojo karo budak wadon kecuali mempunyai dua syarat. Satu, laki-laki tersebut tidak mampu memberikan mahar untuk calon istri yang orang merdeka. Wah, standare nanggene iku wong wadon mahare seekor sapi 25 juta. Lho aku ora duwe duit 25 juta, aku duwene duit 1 juta. Kenane nggo mahari budak. Ya wis nikah karo budak. Tapi selagi bisa memberi mahar pada wanita yang merdeka, maka tidak diperbolehkan menikah dengan budak. Wa khaufil anati lan kuwatir zina, loro kuwatir zina. Nek ngenteni aku mampu menikahi wanita merdeka, saya takut untuk berzina. Maka dari itu demi supaya aman dari zina, maka saya menikahi budak nggak apa-apa. Budak itu kan setengah manusia, setengah hewan. Ya, kalau cuma setengah-setengah nggak masalah, tapi kalau 100% hewan itu baru nggak boleh. Ya. Jadi status budak itu adalah separuh manusia, separuh hewan. Nggak apa-apa kamu menikahi orang yang separuh hewan. Tapi kalau 100% hewan semuanya, seperti menikah dengan kambing perempuan, maka tidak boleh, haram. Nikah karo wedhus. Itu syarat ketika pengen menikahi amat. Tadi dikatakan napa jenenge iku mahar. Mahar itu atau uhbah ya, disebut di situ uhbah. Uhbah itu meliputi apa saja sih? Ubah itu bisa meliputi mas kawin, pakaian, nafkah harian, ya. Sampeyan ora iso nukokke klambi apa dinjorke bojomu wuda terus. Memang arep nang kamar terus ora tau metu-metu. Diklambeni, ya. Aja kur dilambeni, diomeli, dilambeni, tapi dikelambeni. Ngono. Kemudian nafkah harian, makan, gitu. Standare wong kene mangan sedina ping 3 ya ping 3. Ngono. Tadi dikatakan orang yang sunah nikah adalah orang yang bronto kepengen kawin. Lho saiki wong duwe mahar cukup, duwe duit akeh. Tapi dia itu nggak ada hasrat sama sekali untuk menikah. Tapi dia itu butuh teman hidup. Misalkan untuk merawat dan menghibur dirinya, apakah itu tetap disunahkan? Itu tetap sunnah, ya, tetap dianggap butuh terhadap pernikahan.